Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dr. Kurniandayani, ahli media kebidanan, sarjana pendidikan, sarjana sains terapan, magister kesehatan. Dengan NUPTK 4962 76866 9230 282, NIDN 003 006 9004. Dosen pengampu mata kuliah Dasar Pemberdayaan Masyarakat pada program studi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan Politeknik Negeri Madura. Saya memiliki latar belakang dan minat dalam promosi kesehatan dan ilmu perilaku, terutama pada kesehatan ibu dan anak. Mata kuliah yang akan saya tampilkan memiliki identitas sebagai berikut. Nama mata kuliah Dasar Pemberdayaan Masyarakat. Kode mata kuliah PK 246 2403. Jumlah SKS adalah 2 SKS pada semester 2. Metode pembelajaran menggunakan tatap muka di kelas dengan pendekatan case method. Mata kuliah Dasar Pemberdayaan Masyarakat bertujuan membekali mahasiswa tentang dasar-dasar pemberdayaan masyarakat. Mahasiswa akan mempelajari konsep pemberdayaan masyarakat, tujuan, prinsip, tahapan, dan model dari pemberdayaan masyarakat. Mahasiswa juga akan mengidentifikasi unsur, tahapan, dan perencanaan serta pengimplementasian, pengorganisasian, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, mahasiswa juga akan memahami terkait dengan konsep kader dan berbagai pendidikan non-formal dalam pemberdayaan, serta perubahan sosial budaya dalam masyarakat yang terjadi. Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan tentang konsep pemberdayaan masyarakat, mengkategorikan unsur dan tahapan pemberdayaan masyarakat, menjelaskan perencanaan dan implementasi dalam pemberdayaan dan pengorganisasian masyarakat, menjelaskan tentang partisipasi masyarakat, menjelaskan tentang konsep kader, kemudian mendiskusikan tentang berbagai pendidikan non-formal dalam pemberdayaan masyarakat. Selain itu, mahasiswa juga akan mengklasifikasikan perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat pesisir, rural, kemudian pedesaan dan kepulauan, hingga perkotaan. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu menjelaskan model pemberdayaan masyarakat community based development model dan participatory education model. Nah, proses pembelajaran dilakukan secara tatap muka di kelas, di laboratorium, dengan kombinasi ceramah interaktif, latihan-latihan, kemudian pemberian kasus-kasus, serta penugasan-penugasan yang dilakukan secara rutin setiap minggu. Pada akhir mata kuliah ini, mahasiswa akan diberikan satu proyek yang akan digunakan untuk penyelesaian materi secara menyeluruh. Berikut, saya akan menampilkan video micro teaching terkait mata kuliah Dasar Pemberdayaan Masyarakat yang disampaikan pada kelas teori pada mahasiswa Sarjana Terapan Promosi Kesehatan Politeknik Negeri Madura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Ya, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya untuk membuka kelas ini. Silakan dipimpin. Dan Ibu pada mata kuliah pertama kita pada konsep pemberdayaan masyarakat untuk mata kuliah Dasar Pemberdayaan Masyarakat. Nah, di sini dengan Ibu Kurniandayani ada yang kenal? Sudah ada yang kenal ya? Oke. Ada beberapa rules yang harus dipatuhi untuk kelas 1B ini untuk kuliah Ibu ya. Yang pertama adalah jika ada kelas online ataupun pada tatap muka kita harus selalu on cam ya. Nah, semuanya harus menyimak dengan baik. Kemudian pastikan untuk selalu menjadi mahasiswa yang aktif, proaktif. Anak promkes harus proaktif ya, oke.
Kemudian jika ada kuis dan tugas-tugas, pastikan untuk mengumpulkannya secara on time. Oke. Disiplin. Sekilas terkait dengan siapa sih Ibu? Nah, jadi karena ini pertemuan pertama, Ibu akan memperkenalkan secara sekilas ya, Ibu memiliki kualifikasi seperti ini, lulusan S3 Kesehatan Masyarakat di Universitas Erlangga. Terima kasih. Ya, kita akan masuk ke apa sih capaian pembelajaran untuk pertemuan pertama kita? Ya, mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep pemberdayaan masyarakat. Kemudian tujuan pembelajaran dari pertemuan 1, apa sih? Nah, mahasiswa mampu meliputi definisi dan ruang lingkup pemberdayaan masyarakat, kemudian tujuan dan prinsipnya, serta tahapan-tahapannya. Ya, sebelum kita masuk, kemarin Ibu sudah menyampaikan pada PJMK bahwa kita akan ada kuis pretest, benar? Sudah siap semuanya? Silakan open quizzes. Ya, selamat Mas Imam ya, dapat poin tertinggi untuk kuisisnya. Tepuk tangan. Ya, kita masuk ke apa sih community empowerment atau pemberdayaan masyarakat itu? Coba yang nilainya tertinggi Mas Imam, apa itu? Adalah apa? Pemberdayaan masyarakat adalah? Oke, pemberdayaan masyarakat adalah untuk hidup sehat. Nah, yuk dibaca lagi. Pemberdayaan masyarakat adalah, langsung sini. Konsep pemberdayaan masyarakat. Batasan-batasan dari atau hal-hal yang mendasari dari pemberdayaan masyarakat. Yang pertama adalah people center, ya. Bisa dipahami, people center adalah ya, kalau participatory. Nah, apa nih? Oke, kemudian empowering. Nah, diapain? Dibuat menjadi lebih baik. Tuh, kuncinya begitu. Nah, kemudian prinsip-prinsipnya apa dalam pemberdayaan masyarakat? Nah, yang pertama, tidak ada paksaan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Kemudian, pastikan ya, atau tadi disebut dengan people center. Kemudian ada kearifan lokal. Pembelajar seumur hidup, lifelong learning. Nah, kalian akan menjadi pembelajar seumur hidup. Kemudian ya. Nah, dari proses prinsip, ada tadi tujuan-tujuan, gimana sih langkah-langkah pengimplementasian dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat? Yang pertama adalah tahap penumbuhan kesadaran masyarakat sebagai sumber pemberdayaan. Nah, kita menyebutnya tadi adalah people center. Di sini kalian akan berusaha untuk menyadarkan bahwa masyarakat itu memiliki potensi yang bisa ditingkatkan. Entah itu sumber daya manusianya, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang ternyata masih bisa diekspor dan bisa dimanfaatkan dengan lebih luas atau lebih mendalam, lebih banyak lagi yang bisa dimanfaatkan. Kemudian yang kedua adalah tahap kapitalisasi. Apa tahap kapitalisasi, Mbak? Mbak Hilya? Tahap kapitalisasi dapat diraih bila masyarakat memiliki kemampuan untuk menerima daya. Tahap ini disebut juga sebagai capacity building, terdiri dari manusia, organisasi, dan nilai. Ya,
tahap ini kita membuat mereka memiliki kemampuan untuk menerima, ya. Jadi tadi ditingkatkan, oh Bapak Ibu desa ini itu memiliki potensi, misalkan yang kita sebut banyak pohon kelapa di daerah-daerah pesisir. Nah, kita menyampaikan di sini bisa dimanfaatkan menjadi produk-produk kecantikan, kebersihan, dan lain-lainnya. Kemudian akhirnya mereka juga kita tanamkan bahwa produk-produk itu bisa dihasilkan dengan penambahan keterampilan, pengetahuan dari masyarakat di daerah pesisir, gitu, misalkan. Kemudian tahap pemberian daya. Nah, masyarakat yang kita berdayakan diberikan wewenang, kemampuan, dan lain-lain sehingga mampu untuk mandiri, kemudian bisa dalam bentuk keterampilan yang selaraskan dengan pengetahuan pada masyarakat. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Sudah paham semuanya sampai di sini? Baik. Nah, pada materi terakhir terkait dengan komponen, bisa dibaca? Ya. Yang pertama, komponen menciptakan potensi masyarakat untuk tumbuh dan berkembang. Masyarakat mempunyai potensi untuk mengembangkan diri sesuai dengan sumber yang dimiliki untuk berkreasi. Yang kedua, yaitu komponen untuk memperkuat potensi masyarakat, empowering. Potensi masyarakat diperkuat dengan menyediakan berbagai input untuk memperkuat potensi sosial ekonomi masyarakat maupun penyediaan akses. Ya, di sini ada 2 poin penting. Kita tadi sudah paham ya, menciptakan potensi masyarakat untuk tumbuh dan berkembang. Jadi masyarakat tuh diarahkan untuk bisa berkreasi. Apa sih potensi-potensi yang masyarakat miliki? Nah, itu adalah komponen utamanya. Kemudian yang kedua adalah kita perkuat komponen yang ada dengan pemberdayaan. Dengan memberikan misalkan menjelaskan secara keterampilan, kemudian juga kita memberikan akses distribusi, misalkan mereka masyarakat mampu untuk memproses kelapa tadi, kemudian diproses menjadi mungkin makanan kering yang bisa dibuat cemilan gitu ya, dan lain-lain. Kita berikan aksesnya untuk distribusi penjualannya, misalkan kita bantu untuk membuat akun Shopee, Tokopedia, jadi marketplace begitu ya. Jadi masyarakat bisa apa produk-produk yang sudah mereka hasilkan mampu untuk didistribusikan dengan penjualan dan kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tuh. Sampai di sini ada yang ingin di-sharingkan? Ya, datang ke acara di Posyandu, mereka sedang melakukan demo masak ya. Waktu itu bagaimana prosesnya? Nah, kemudian dijual ya, benar ya? Oke, jadi masyarakat di Posyandu yang didatangi oleh Mbak Holif itu melaksanakan pemberdayaan masyarakat dengan mengolah produk, misalkan yang disebutkan tadi adalah dari kelapa yang diproses menjadi cemilan untuk anak-anak kecil gitu ya, dan ditambah dengan bubuk protein yaitu dari teri karena orang-orang di pesisir. Jadi itu adalah bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan. Ya, bagus sekali contohnya. Kita masuk dalam conclusion, kesimpulan. Ada yang bisa, Mbak Mita, bantu kesimpulan? Apa kesimpulannya dari pertemuan pertama kita? Bahwa pemberdayaan masyarakat adalah gimana, Mbak? Proses atau kegiatan atau ya, pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat adalah memiliki sifat people center, kemudian participatory, empowering dan sustainable. Gitu. Jadi akan ada terakhir itu adalah keberlanjutan. Bagaimana sebuah proses pemberdayaan masyarakat bisa berlangsung di dalam suatu masyarakat, dia akan ada proses di terakhirnya itu adalah keberlanjutan. Oke. Sebuah kalimat motivasi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini untuk kalian sebagai calon promotor kesehatan, ya.
pertemuan pertama nih untuk bisa mengingat baik-baik 1% better every day, small improvements every day has the magic of build up. Ya. Menjadi seorang promotor kesehatan yang tangguh dimulai dari perbaikan diri 1% lebih baik setiap hari. Oke? Tepuk tangan bagi kita semua. Penutup pada hari ini ya tentu tak lengkap kalau tidak ada tugas untuk menemani kalian di weekend ya. Oke. Cek kembali buku ajar yang setelah Ibu sharing pada kalian, karya Ibu, konsep pemberdayaan masyarakat. Cek di bab 2 nanti ada tugas untuk membuat makalah ya terkait dengan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada di sekitar kalian gitu ya. Bisa dipahami? Ya, oke. Terima kasih. Thank you for attention. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk sebelumnya apakah ada yang absen? Semua hadir? Oke, terima kasih. I love you too. Oke, makasih.